Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar psikologi perkembangan dewasa awal. Nah, perkembangan fisik adalah perubahan yang terjadi pada tubuh manusia sejak lahir sampai lanjut usia. Perubahan ini tidak hanya soal tinggi dan berat badan, tetapi juga mencakup struktur tubuh, fungsi organ, serta kemampuan bergerak atau motorik. Jadi, perkembangan fisik bersifat menyeluruh dan terjadi secara bertahap. Lalu, pada masa bayi, yaitu usia 0-2 tahun, perkembangan fisik merupakan yang paling cepat dibandingkan tahap lainnya. Pada periode ini terjadi peningkatan tinggi dan berat badan yang sangat signifikan. Bahkan berat badan bayi bisa meningkat hingga 2 atau 3 kali lipat dari berat lahirnya. Selain itu, perkembangan otak juga berlangsung sangat pesat. Otak bayi berkembang dengan cepat karena adanya stimulasi dari lingkungan, seperti sentuhan, suara, dan interaksi dengan orang tua. Hal ini sangat penting karena akan mempengaruhi perkembangan kemampuan lainnya di masa depan. Pada masa kanak-kanak, yaitu usia 2-12 tahun, perkembangan fisik berlangsung lebih stabil dibandingkan pada masa bayi. Pertumbuhan tinggi dan berat badan tetapi tetap terjadi, tetapi tidak secepat sebelumnya. Pada tahap ini, kekuatan otot anak mulai berkembang sehingga mereka menjadi lebih aktif dan energik. Anak-anak biasanya mulai banyak bergerak seperti berlari, melompat, dan bermain. Selain itu, kemampuan motorik juga berkembang dengan baik. Motorik kasar terlihat dari kemampuan seperti berlari dan melompat, sedangkan motorik halus berkembang melalui aktivitas seperti menulis, menggambar, dan menggunakan alat. Lalu, pada masa remaja, terjadi perubahan fisik yang sangat signifikan yang dikenal dengan pubertas. Pubertas dipengaruhi oleh hormon yang menyebabkan berbagai perubahan pada tubuh. Salah satu ciri utama adalah growth spurt, yaitu pertumbuhan tinggi badan yang sangat cepat dalam waktu singkat. Selain itu, bentuk tubuh juga mulai berubah mengikuti jenis kelamin. Pada laki-laki biasanya ditandai dengan suara yang menjadi lebih berat, pertumbuhan otot, serta perubahan pada organ reproduksi. Sedangkan pada perempuan ditandai dengan perkembangan payudara dan mulai mengalami menstruasi. Selanjutnya yaitu pada masa dewasa. Perkembangan fisik terbagi menjadi 2 tahap, yaitu dewasa awal dan dewasa tengah. Pada dewasa awal, kondisi fisik seseorang berada pada puncaknya, di mana kekuatan otot, energi, dan fungsi tubuh bekerja secara optimal. Namun, memasuki dewasa tengah mulai terjadi penurunan fisik. Secara perlahan, kekuatan otot dan energi mulai berkurang, serta metabolisme tubuh menjadi lebih lambat. Selain itu, mulai muncul tanda-tanda penuaan seperti rambut beruban dan perubahan pada kulit. Meskipun demikian, fungsi tubuh pada manusia dewasa masih relatif stabil. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan melalui pola makan yang baik, olahraga, dan gaya hidup sehat agar kondisi fisik tetap optimal. Yang terakhir yaitu pada masa lansia, perkembangan fisik ditandai dengan penurunan fungsi tubuh secara bertahap, kekuatan otot dan tulang mulai melemah, sehingga gerakan menjadi lebih lambat dan tidak sekuat sebelumnya. Selain itu, tulang menjadi lebih rapuh dan rentan terhadap masalah seperti osteoporosis. Indera seperti penglihatan dan pendengaran juga mengalami penurunan, serta daya tahan tubuh menjadi lebih lemah, sehingga lebih mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, pada masa lansia diperlukan perhatian dan perawatan yang lebih, baik dari segi kesehatan, nutrisi, maupun dukungan dari lingkungan sekitar agar kualitas hidup tetap terjaga. Nah, kesimpulannya yaitu
Perkembangan fisik terjadi sepanjang kehidupan manusia, mulai dari bayi hingga lansia. Setiap tahap memiliki ciri khas dan perubahan yang berbeda-beda. Perkembangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan sejak dini agar perkembangan fisik dapat berjalan secara optimal. Dengan kondisi fisik yang baik, maka aktivitas sehari-hari juga dapat dilakukan lebih maksimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.